Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar cara mempresentasikan gagasan secara efektif. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam mempresentasikan gagasan secara logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis dalam diskusi kelompok ataupun presentasi individu dengan lancar dan tanpa ragu-ragu. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran tadi, selanjutnya pasti kita bertanya-tanya, mengapa sih kita perlu belajar menyampaikan gagasan? Apa yang membuat presentasi menarik? Nah, kita perlu belajar menyampaikan gagasan agar ide kita mudah dipahami orang lain, melatih percaya diri, mengembangkan cara berpikir kritis dan kreatif, serta mempersiapkan diri untuk masa depan. Selanjutnya, presentasi menjadi menarik jika disampaikan dengan suara yang jelas, ekspresi wajah yang sesuai, tatapan mata ke audiens, bahasa tubuh yang mendukung, serta isi yang runtut dan mudah dipahami. Selanjutnya, struktur presentasi yang baik. Yang pertama ada bagian pembuka. Bagian pembuka ini berfungsi menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik. Di bagian pembuka terdapat salam dan sapaan, menyampaikan topik yang akan dibahas, tujuan presentasi, pemantik atau kutipan, pertanyaan retoris atau fakta yang menarik. Nah, selanjutnya ada bagian isi. Bagian isi ini merupakan bagian utama yang menyampaikan gagasan, data, dan penjelas. Bagian isi ini disampaikan secara logis dan sistematis, disertai data, fakta, contoh konkret, atau pengalaman pribadi, dan gunakan media bantu jika perlu seperti slide, gambar, maupun video. Nah, bagian terakhir terdapat penutup. Bagian penutup ini memberikan kesan mendalam dan merangkum presentasi. Isi bagian penutup yaitu kesimpulan dari isi yang disampaikan, ajakan, pesan atau refleksi, ucapan terima kasih, dan membuka sesi tanya jawab jika diperlukan. Selanjutnya, mari bersama-sama kita menyimak contoh presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fitra Islami, kelas 9A SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Timur. Pada materi seni budaya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya terkait materi aliran seni lukis. Apa sih aliran seni lukis itu? Aliran seni lukis adalah gaya, genre, atau paham khas yang diikuti individu atau suatu kelompok tertentu dalam menciptakan lukisan. Dapat berupa gagasan yang dicetuskan oleh seseorang atau mengalir dengan sendirinya dalam perkembangan seni lukis. Macam-macam aliran seni lukis. Ada beberapa macam aliran seni lukis. Akan tetapi, kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 aliran seni lukis saja, yaitu abstraksionisme, ekspresionisme, dan futurisme. Yang pertama adalah aliran abstraksionisme. Seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu contoh gambar aliran abstraksionisme. Bentuknya abstrak dan memang ini lukisan abstraksionisme.
Aliran ini adalah aliran yang menggunakan bentuk dan warna dengan cara yang non-representasional, memberikan sensasi keberadaan objek dan menggantikan unsur seni lukis seperti bentuk dan porsinya. Aliran ini dibagi menjadi dua, yaitu non-figuratif dan abstrak pugitis. Yang kedua adalah aliran ekspresionisme. Seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu contoh gambar aliran ekspresionisme. Di sini ada gambar seorang wanita sedang menari dengan lembut dan lemah gemulai seperti mengungkapkan perasaan emosinya. Aliran ini adalah aliran yang memberikan kebebasan histori seperti bentuk dan warna untuk melahirkan emosi dan menyatakan sensasi dari dalam objek maupun senimannya. Dan yang terakhir adalah aliran futurisme. Seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu contoh gambar aliran futurisme. Aliran ini adalah aliran yang menggunakan objek yang di lukisan seolah-olah terlihat bergerak. Aliran ini digambarkan dengan beberapa kali secara perspektif secara sama. Perbedaan ketiga aliran seni lukis yang sudah saya jelaskan tadi dapat dilihat dari sifat-sifatnya yang menonjol. Yang pertama, aliran abstraksionisme. Aliran abstraksionisme berusaha melepaskan diri dari kesan figuratif suatu objek dan sifatnya abstrak seperti yang ada di gambar. Bentuknya tidak teratur. Yang kedua adalah aliran ekspresionisme. Aliran ini berusaha mengutamakan kebebasan menggali objek yang timbul dari dunia batin, imajinasi, maupun perasaan. Dan yang terakhir adalah aliran futurisme. Aliran futurisme berusaha mengutamakan kedisiplinan, kedinamisan, dan gaya guna mengekspresikan kecepatan dan kesamaan waktu. Sedangkan untuk desainnya, aliran ini menggunakan desain tipografi. Sekian penjelasan materi tentang aliran seni lukis pada pelajaran seni budaya dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyimak video presentasi yang telah ditayangkan, selanjutnya coba kalian amati dan analisis apa kelebihan dan kekurangan dari presentasi tadi dan bagaimana cara memperbaikinya. Coba kalian diskusikan bersama dengan teman satu kelompok dan kalian presentasikan hasilnya ke depan kelas. Demikian materi kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.